Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, marilah tak lupa kita ucapkan selawat berkah salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita dapat memulai kuliah subuh yang dibawakan oleh guru kita, yakninya Bapak Dr. Rizky Ramadian, spesialis ortopedi konsultan. Kepada Bapak Dr. Rizky Ramadian, kita persilakan untuk kuliah subuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Pagi ini kita bisa berkumpul eh, melalui Zoom untuk kuliah subuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan ya kepada kita sampai pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti berdiskusi ya pada pagi hari ini mengenai topik biloni amputasi ya. Mungkin hampir banyak subdivisi ya yang akan apa yang PPDS akan bisa mengikuti operasi biloni amputasi ini, baik itu di vaskuler, di tumor, bedah plastik, ya, ortopedi itu akan banyak melakukan tindakan-tindakan eh, amputasi ya. Terutama mungkin angka biloni amputasi juga cukup tinggi ya dibanding dengan amputasi yang lain. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita bisa berdiskusi untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar biloni amputasi. Yang penting adalah jangan kita menganggap amputasi adalah sesuatu yang sederhana gitu ya, hanya memotong lalu selesai gitu ya. Padahal banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan yang membuat fungsi dari tungkai pasien yang tersisa itu bisa berfungsi dengan baik dan kualitas hidupnya juga lebih baik ya. Nah, apa yang kita diskusikan pagi ini ya tentu eh, introduksi ya, apa pendahuluan, anatomi sedikit kita bahas mengenai indikasi amputasi, level amputasi, preoperative planning dan selanjutnya ya. Protesis mungkin tidak banyak lah ya kita bahas karena itu perlu pembahasan khusus untuk protesisnya. Apa itu amputasi? Amputasi itu adalah suatu prosedur bedah ya, di mana kita membuang atau memotong sebagian, seluruh atau sebagian dari ekstremitas ya. Karena berbagai alasan lah gitu ya. Baik itu adanya cedera yang berat pada tungkai atau ekstremitas pasien yang menyebabkan ekstremitasnya itu tidak bisa digunakan lagi, adanya gangguan aliran darah yang membuat kondisi bagian distalnya sudah tidak memungkinkan dipertahankan lagi, atau penyakit-penyakit lainnya, tumor ya, penyakit metabolik gitu ya, dan penyakit lain yang menyebabkan eh, tungkainya itu tidak bisa kita pertahankan lagi ya. Ini beberapa Hmm? eh, definisi Pak, dan indikasi melakukan ini amputasi. Coba Zahwan di mute dulu ya. Itunya. Oke. Apa tujuan kita mengamputasi? Nah, tujuan kita mengamputasi ya tentunya kita menyelesaikan masalah yang menyebabkan tungkai itu harus dibuang ya. Eh, Tuh apa? Tungkai yang sudah hancur, yang tidak mungkin dipertahankan lagi, yang sudah nekrosis gitu ya, yang akan membahayakan pasien gitu ya. Sehingga kita membuat bahaya atau hal yang mengancam nyawa pasien ataupun fungsi yang tidak bagus itu kita singkirkan dan kita bisa membuat sisa dari tungkai tersebut berfungsi dengan optimal gitu ya. Sehingga kualitas hidup pasien baik. Nah, makanya kita perlu mengetahui kaidah-kaidah amputasi itu secara eh, maksimal sehingga kita bisa memberikan hasil yang baik kepada pasien kita ya. Nah, harus untuk tungkai bawah karena ini topiknya biloni amputasi, tentunya kita lebih fokus kepada anatomi kruris ya. Tentunya kita semua sudah menguasai ya bagaimana anatomi kruris, baik itu mulai dari kulit sampai ke dalam ya. Kulit, kutis, subkutis, fascia,
otot-otot, kompartemen-kompartemen yang ada di tungkai bawah gitu ya. Apa saja, bagaimana perjalanan neurovaskular bandelnya, komposisi tulangnya gitu ya, harus kita ketahui dengan baik. Dan mengetahui section anatomi masing-masing level, proksimal, tengah, dan distal ini sangat penting sekali untuk supaya kita bisa mengeksplorasi anatominya dengan baik ya. Jadi harus tahu gitu ya, kompartemen di tungkai bawah gitu ya, di kruris ya. Apa saja isi kompartemennya, apa saja otot-ototnya, di mana berjalan neurovaskular bundle gitu ya. Itu harus kita ketahui dengan clear gitu ya, sehingga kita bisa melakukan deteksi dengan baik ya. Kalau enggak kita merambah aja, potong-potong gitu ya, ketemu darah baru selamatkan, ketemu saraf syukur, kalau tidak biarkan, sehingga hasilnya nanti tidak maksimal gitu ya. Jadi pengetahuan anatomi ini sangat penting sekali. Ini yang kita bahas di laporan jaga minggu kemarin ya, apa indikasi amputasi secara umum ya, yaitu 3D ya, 3D. Date, danger, dan damn nuisance ya. Oh, saya koreksi ya, damn nuisance ini bukan bahasa Perancis, ternyata bahasa Inggris ya, damn nuisance ya. Walaupun nuisance itu juga ada bahasa Perancisnya gitu ya. Tapi damn itu bahasa Inggris ya, damn nuisance. Dead ya, apa saja dead berarti mati ya. Distalnya itu udah mati, nggak mungkin lagi kita pertahankan. Banyak penyebab kematian pada bagian distal dari ekstremitas. Bisa gangren ya karena ada peripheral vascular disease, ada severe trauma, luka bakar yang berat ya yang menyebabkan aliran ke distalnya juga tidak bagus. Ada frostbite ya. Atau ya sering pada kasus-kasus ortopedi dari bone setter gangren ya, bone setter gangren ya. Karena di berobat secara tradisional tidak mengikuti kaidah yang baik, lalu aliran darahnya dibebat terlalu kuat ya, lalu aliran darah ke distalnya rusak, jadi terjadi gangren. Nah, itu sering terjadi sehingga menyebabkan bagian distalnya mati dan kita perlu melakukan tindakan amputasi. Danger ya, berbahaya di bagian distal itu. Berbahaya. Kalau dipertahankan bisa membahayakan keseluruhan tubuh pasien ya. Seperti adanya malignan tumor ya, malignan tumor. Walaupun malignan tumor tidak semuanya indikasi dilakukan amputasi. Bisa juga kita lakukan limb salvage surgery. Tentunya malignan tumor yang tidak memungkinkan lagi kita lakukan limb salvage surgery. Atau potensial terjadi sepsis yang bisa menyebabkan kematian ya. Terjadi crush injury dibiarkan saja atau ada infected limb dibiarkan terjadi sepsis berbahaya, kita harus melakukan source control gitu ya, amputasi. Lebih baik kita lakukan amputasi daripada menyebabkan menjadi sumber infeksi yang membahayakan tubuh pasien gitu ya, kita lakukan amputasi atau crush injury. Nggak mungkin lagi, meskornya sudah tidak mungkin lagi kita pertahankan ya. Lalu harus kita sebaiknya lakukan tindakan amputasi karena kalaupun dipertahankan kemungkinan terjadinya nekrosis tinggi dan berbahaya bagi pasien. Ini damn nuisance-nya. Damn nuisance ini ya kalau kita lihat arti katanya begitu ya. Tungkai itu kalaupun dipertahankan akan menjadi sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik ya, tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi eh, akan menjadi beban bagi pasien itu sendiri kalau dipertahankan. Apakah itu dia secara fungsionalnya sudah tidak bergerak lagi, atau secara sensoriknya juga apa ada rasa nyeri yang menyebabkan kualitas hidup pasien terganggu gitu ya. Nah, itu sehingga menyebabkan iritasi dan yang mengganggu kualitas hidup pasien. Jadi secara fungsi tidak sudah diragukan gitu ya tungkainya itu. Sehingga ya lebih baik diamputasi daripada secara kualitas hidup terganggu. Apa saja yang menyebabkan amniusia itu biasanya nyeri ya, nyeri yang tidak teratasi lah gitu ya, dengan berbagai modalitas, obat-obatan oral, dengan obat intravena, dengan injeksi gitu ya, atau dengan radiofrekuensi, nerv ablasi sudah tidak membantu lagi kualitas hidupnya sudah terganggu.
ya, adanya gross malformasi secara fungsi dia terganggu, recurrent sepsis gitu ya karena ada sumber infeksi di kakinya menyebabkan sepsis berulang tidak teratasi ya infeksinya. Jadi ya Madura food ya, jadi infeksi jamur yang susah teratasi, elephantiasis ya yang sudah mungkin dilakukan beberapa kali prosedur tidak teratasi secara fungsi mengganggu ya, sudah damnyusang ya, fungsinya sudah tidak bagus lagi. Lebih baik dilakukan tindakan amputasi, dipasang prostesis mungkin akan lebih bagus untuk kualitas hidup pasien. Jadi ingat ya 3D ya, indikasi amputasi. Gampang saja mengingatnya ya, dead, danger, dan damnusans ya. Nah, kita perlu menentukan level amputasi. Kalau ekstremitas bawah level amputasinya beragam ini mulai dari proksimal, hemivalvectomy, hip disartikulasi ya. Above knee amputasi bisa short above knee amputasi, middle, supracondylar amputation. Knee disartikulasi ya, ketika kita memotong pas di sendi lutut atau below knee amputasi seperti yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita menentukannya? Tergantung ya, tergantung proses dari penyakit dasarnya, lalu viabilitas daripada jaringannya, dan prostesis yang tersedia. Nah, jadi prostesis yang tersedia itu juga sangat menentukan di mana level amputasi kita. Walaupun dalam dunia prostesis sekarang sudah tersedia protesis yang bersifat custom gitu ya, custom. Berapapun level amputasi bisa dibikinkan protesisnya sehingga fungsinya baik. Namun itu biasanya akan memakan biaya yang sangat tinggi dan tidak di semua daerah ada ya. Di Indonesia masih sangat terbatas gitu ya. Di luar negeri pun di negara maju gitu ya, itu terbatas ada gitu ya. Custom prostesis. Indonesia terbatas, harganya pasti sangat mahal. Nah, ini dasar-dasar kita mendeterminasi level amputasi ya. Nah, selain itu ya level amputasi kita harus menentukan adequate blood flow-nya. Karena kita harus menjamin ujung dari amputasi kita itu akan hidup ya, akan hidup. Jadi adequate blood flow harus kita tentukan ya. Bagaimana? Baik itu secara klinis ataupun dengan pemeriksaan penunjang. Secara klinis kita lihat lah ya bagaimana pulse di bagian distalnya sampai level mana yang teraba gitu ya. Lalu kita lihat skin color-nya yang normal, temperaturnya. Ketika operasi ya 4C itu atau 3C itu harus kita lihat gitu ya, color-nya, contractility, capability to bleed ya 3C harus kita lihat secara klinis sehingga kita bisa perkirakan levelnya adalah level yang vital gitu ya. Atau kita perlu pemeriksaan yang objektif ya dengan Doppler. Kita ukur ankle brachial index untuk melihat ischemic index-nya. Harus lebih dari 0,5. Kita lihat absolute Doppler pressure-nya lebih dari 70 mm air raksa. Kita periksa transcutaneous partial pressure oksigennya lebih dari 40 meter lagi. Jadi kita ceklah hal-hal seperti ini tergantung modalitas apa yang kita punya ya modalitas apa yang kita punya. Ya minimal ankle brachial index bisa pastikan kita cek. Atau ya paling paling apa ya klinikalnya kita asah kemampuan klinis kita untuk mencek inilah adalah level yang tepat untuk kita ambil gitu ya. Sambil kita mempertimbangkan tadi ya prostesis yang tersedia ya. Jangan nanti kita potong sesuai dengan level yang baik, kita potong long below knee amputasi, ya. Tapi nanti ternyata prostesis kita tidak tersedia atau very short, ya. Lebih baik kita potong di middle above knee amputasi, prostesisnya tersedia, daripada kita potong di very short below knee amputasi, tapi prostesis tidak bisa dipasangkan. Nanti fungsinya juga tidak maksimal, ya. Ini ya level-levelnya kembali, ya. Tolong dipelajari, ya masing-masing level ini, bagaimana teknik amputasinya, lalu bagaimana menentukan level protesis apa yang tersedia, itu harus diketahui dengan baik. Ya. Nah, kenapa kita harus menentukan level ini? Selain daripada yang tiga tadi, kita juga perlu mempertimbangkan oksigen ekspanditur daripada pasien. Semakin
distal kita memotong, oksigen expenditurnya juga semakin minimal ya. Jadi jadi energi yang dihabiskan pasien ketika berjalan apabila kita potong lebih distal itu lebih sedikit dibanding kita potong lebih atas ya. Kalau kita potong lebih atas, lebih proksimal, itu oksigen expenditure pasien ketika dia beraktivitas akan semakin banyak. Sehingga energi yang dihabiskan oleh pasien ketika beraktivitas akan semakin banyak. Jadi harus kita pertimbangkan. Kondisi umum pasien pun harus kita pertimbangkan. Apakah pasien tersebut mempunyai penyakit jantung, gitu ya, penyakit jantung, sehingga dia tidak mampu untuk menghabiskan energinya dalam berjalan dengan prostesis yang cukup berat, gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Semakin proksimal, semakin banyak energi oksigen ekspeditor yang harus dihabiskan, ya. Semakin distal dia, semakin minimal energi, ya. Apa preoperatif preparasi, persiapan preoperatif yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus assess ya. Kita assess baik itu tungkai yang akan kita operasi, amputasi maupun tungkai yang sebelahnya harus kita cek ya. Kita cek apakah nanti tungkai sebelahnya eh, apa kondisinya bagus enggak ya untuk bisa menopang tubuhnya ketika rehabilitasi ataupun ketika pasien akan dilakukan pemasangan prostesis. Upper extremity-nya pun harus kita cek kemampuan upper extremity-nya. Atau harus kita persiapkan kemampuan upper extremity-nya. Karena nanti pasien akan menggunakan tongkat ya. Jadi kemampuan ekstremitas atasnya harus bagus. Harus kita persiapkan ya. Selain itu sosial dan psikologikalnya juga harus kita persiapkan. Karena ya pasti secara psikologis dia akan terbebani ketika dia akan kehilangan bagian tubuhnya ya. Jadi harus kita persiapkan. Mungkin kita butuh support dari psikolog gitu ya untuk mempersiapkan mental pasien. Kita cek lah ya kekuatan ototnya, baik itu lower extremity, upper extremity, kita cek dengan baik ya. Apakah tubuhnya siap untuk menerima amputasi? Ya. Bagaimana gerakan dari sendinya harus kita persiapkan dengan baik ya. Gerakan sendinya ya bagus atau juga mengatur bagaimana post-op programnya nanti. Bagaimana kemampuan paru-parunya, bagaimana kemampuan jantungnya, ya. Lalu kemampuan balance-nya ketika berjalan dan duduk, duduk berjalan, ya. Functional baseline, functional ability-nya juga harus kita ukur, gitu ya. Bagaimana kemampuan melihat, kemampuan mendengar, gitu ya, harus kita assess dengan baik. Harus kita persiapkan, gitu ya. Kalau ini amputasinya emergensi ya post op-nya harus kita optimalkan masing-masing. Social assessment juga harus kita persiapkan. Bagaimana evaluasi psikologisnya, support keluarga. Ya. Jadi keluarga juga harus diterangkan dengan baik bahwa ini akan berat bagi pasien, harus ditemani. Pasca operasi harus diberi semangat. Ya. Bagaimana teman-temannya mensupport. Ya. Kita harus menidentifikasi stresor pasien. Apa saja yang menyebabkan pasien stres harus diatasi ya, mungkin dengan bantuan psikolog. Bagaimana akomodasi ya, ketersediaan fasilitas di rumahnya. Apakah banyak tangga, banyak ram, apakah ada rel atau tidak, bagaimana lebar dari pintu di rumahnya, apakah ada akses kursi roda, gitu. Harus diterangkan kepada keluarga supaya dipersiapkan secara maksimal. Ya. Nah, asesmen psikologis sekali lagi ya, ini penting sekali ya, penting sekali. Bagaimana motivasi ya, motivasi pasien gitu ya, untuk diamputasi. Karena nanti perlu motivasi untuk pasien belajar ya, berdiri, bergerak gitu ya. Jadi jangan sampai pasca operasi pasien depresi, ansietas ya, nanti insomnia ya, ya. Selera makannya turun, nanti kondisinya menurun. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini prinsip-prinsip dasar ya, tolong dipahami dengan baik. Torniket ya, kapan digunakan torniket ya? Karena memang pakai torniket kita nyaman.
Karena tujuan utama penggunaan tourniquet adalah kita menghasilkan lokasi operasi kita yang bloodless ya. Itu tujuan kita pasang tourniquet. Namun hati-hati, apakah kita harus tentukan yang kita amputasi ini ischemic limb atau non ischemic limb ya. Contohnya pasien crash injury ya, crash injury, fresh case. Itu yang non ischemic limb ya. Kita boleh pakai pakai tourniquet. Kalau pasiennya iskemik karena DM gitu ya, diabetic foot, kita harus amputasi. Itu iskemik limb, jangan pakai tourniquet ketika kita mengamputasi ya. Nanti kita nggak bisa mengakses 4C-nya dengan baik ya, 3C-nya dengan baik. Jadi harus diperhatikan, jangan semuanya pakai tourniquet ya. Nah, ingat baik-baik, flap design, menggambar-gambar, itu harus dilakukan sebelum kita draping ya. Maaf ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan tungkai pasien, lalu kita gambar dengan baik, ya kita desain dengan baik. Itu harus kita lakukan sebelum draping, jangan setelah draping. Jangan nanti yang senior, suruh yang junior langsung draping, lalu habis itu ternyata belum didesain, atau bahaya sekali ya, berbahaya sekali. Jadi harus didesain dengan baik, gitu ya, didesain dengan baik. Karena kita harus lihat sendinya, gitu, di mana level kita akan menginsisi nanti. Akan bisa dilihat sebelum kita draping. Full lower limb-nya harus kita lihat, gitu ya. Lalu baru kita gambar. Belum lagi apabila pasiennya ternyata gemuk, di draping, lalu tidak jelas lagi ya kan kita menggambarnya. Nanti kita udah kaget lalu, aduh kok terlalu pendek, kita potong gitu ya, terlalu pendek. Jangan begitu, kasihan pasiennya ya. Jadi harus digambar sebelum kita draping. Bagaimana kita mendesain skin flap-nya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, itu akan sangat tergantung dari jenis tungkainya. Apakah desainnya itu adalah desain ischemic limb atau non ischemic limb. Bagaimana kita mendeteksi dari ototnya, gitu ya, harus kita hati-hati sekali. Apakah kita nanti akan mioplasti atau kita akan miodesis atau kombinasi, gitu ya, kombinasi. Karena biasanya kombinasi. Pada pasien-pasien ischemic limb kita tidak boleh miodesis ya, miodesis. Miodesis itu adalah melengketkan otot di tulangnya, dijahitkan ototnya ke tulangnya. Ya kan, pada kasus-kasus ischemic limb tidak boleh ya. Kalaupun dengan teknik yang baik kita lakukan, gitu ya. Atau kita hanya boleh lakukan mioplasti saja, menjahitkan antara otot flexor extensor, abduktor dan aduktor, kita dekatkan gitu ya. Nah, itu kita mioplasti. Ya. Bagaimana kita mengidentifikasi saraf ya? Saraf harus kita identifikasi dengan baik, lalu kita potong seproksimal mungkin. Ya, harus kita dari potongan tulang supaya tidak terjadi uh, neuroma ya, atau kita minimalkan phantom limb-nya ya, phantom limb. Pemotongan tibia ini harus hati-hati, harus metikulus kita potong tibia, kita harus bevel ya. Kita tahu kan bagian anterior dari tibia itu tajam sekali. Kita harus bevel dia sekitar 45 derajat. Supaya nanti ketika memasang prostesis dia tidak sakit ya, dan tidak terjadi iskemik pada ototnya dan kulitnya gitu ya. Nah, jadi harus dipotong uh, oblik ya sekitar 45 derajat. Itu disebut dengan kita bevel ya, ingat BB di bevel. Fibula cut harus lebih pendek dari tibia, minimal 1 cm lah ya. Kalau bisa 3 cm lebih baik. 1 cm sampai 3 cm kita potong lebih distal. Supaya nanti ujung stump-nya itu bulat gitu ya, round dia, ya, tidak petak. Hati-hati main vessel harus tahu anatominya, diidentifikasi, harus diikat dengan baik. Vessel yang kecil bolehlah ya kita kauter, tapi vessel yang besar harus kita ikat. Karena nanti ini dia ya perdarahan pasca operasi. Final sebelum kita tutup, kalaupun kita pakai tourniquet, tourniquet harus kita lepas. Kita identifikasi darah yang masih belum bisa kita kendalikan ya, kita kendalikan dengan baik perdarahan. Jahit kulit dengan baik, fasia harus kita satukan, jahit kulit dengan baik, tidak boleh tension ya. Kalau tension siap-siap nanti dia akan iskemik ya. Panjang lagi urusan. Nanti kita harus reoperasi, reperstam, kasihan pasien. Lalu kita bandage dengan baik dengan metode figure of four. Itulah prinsip dasar ya kita mengamputasi. Kita masuk ya surgical teknik ya, surgical teknik.
Mungkin tidak semuanya yang saya sampaikan sekarang tidak begitu detail. Mohon nanti dipelajari lagi di buku ya. Nah, posisi pasien biasanya supine ya, supine. Kita taruh pasien di ujung dari meja operasi kita. Kadang kita butuh sandbag di buttocnya ya, di gluteusnya, supaya dia agak terangkat ya, agak terangkat. Approach, nah ini tergantung ya, apa kita akan lakukan Burgess long posterior flap yang biasanya kita lakukan pada ischemic limb, atau kita lakukan skew flap ya, atau fist mode. Ini yang non ischemic limb ya. Ulangi lagi ya, approach-nya ada dua ya. Burgess long posterior flap, atau kita lakukan skew flap ya, atau fist mode ya. Tergantung apakah dia ischemic atau non ischemic limb. Nah ini ya non ischemic limb ya, kita lakukan fist mode ya. Kita bisa lakukan fist mode. Berapa ukurannya? Rata-rata ya, rata-rata eh, panjang dari level amputasi below knee sekitar 8 sampai 14 cm. Ini apabila yang tersedia adalah prostesis yang konvensional ya. Ini adalah level terbaiknya, 8 sampai 14 cm atau rata-rata 10 cm lah gitu ya. Nah, flapnya kita bikin ini ya, apabila lebar dari flapnya itu 8 cm, kita bikin panjang fist mode-nya itu sekitar 4 cm ya, sekitar 4 cm. Baik itu bagian anterior maupun posterior ya. Berbeda dengan yang ischemic limb, kita harus bikin long posterior flap. Kenapa? Karena kita ketahui pada kruris itu bagian posterior itu kaya akan otot ya, kaya akan otot. Sehingga vaskularisasi bagian posterior itu bagus. Kita butuh vaskularisasi yang banyak. Jadi kita bikinkan bagian posteriornya itu panjang, sekitar 12 sampai 15 cm. Gitu ya, 15 cm. Jadi panjang level amputasi tibia yang kita sisakan itu 8,8 sampai 12,5 cm, atau rata-rata 10 cm. Fibulanya kita pendekkan sekitar 0,9 sampai 1,2 cm, sama 1,3 cm. Flapnya itu kita di bagian posterior kita desain sekitar 12,5 sampai 15 cm. Gitu ya, hati-hati. Harus didesain dengan baik sebelum di draping. Saya ingatkan lagi ya. Jangan nanti di draping mendesainnya susah, ya, drapingnya juga minimalis, ya, minimalis, lututnya tidak kelihatan, pasang torniketnya tidak seproksimal mungkin, waduh, cilaka ya, cilaka. Nanti terlalu pendek kita potong. Kembali saya ingatkan lagi ya, harus tahu kompartemen daripada kruris, anterior, lateral, deep posterior, dan posterior. Apa saja isinya, di mana neurovascular bundle harus diketahui dengan baik. Karena ini akan menentukan ketika kita memisahkan antara otot anterior dengan posterior. Itu batasnya adalah septum ya, antara tibia dan fibula. Di bagian belakangnya itu sebagai kita sebut dengan komponen posterior, dan bagian atasnya kita sebut dengan bagian anterior. Ini nanti akan patokan bagi kita akan melakukan mioplasti atau osteomiodesis ya. Kita ukur lah ya, kita ukur baik-baik dengan penggaris. Kita tentukan join lainnya pakai penggaris ukur ya, ukur. Preoperasi, intraoperasi, kita cek lagi ya, kita cek kan ada penggaris yang steril gitu ya. Kita cek kembali ya berapa desainnya, lebarnya gitu ya. Dicek baik-baik ya. Baik itu yang bergas posterior flap ataupun yang fist mount ya. Atau ada beberapa teknik lain ya. Memang bisa dengan finger breath ya. Finger breath itu ya kira-kira 10 cm gitu. Tapi itu kan bervariasi ya. Tangan orang bervariasi. Jadi tetap diukur dengan baik. Lalu untuk melihat lebarnya lingkar ya, bisa dengan kasa steril atau dengan tampon ya. Dicek berapa lingkarannya. Cek ukurannya berapa. Dibagi atas 3 bagian ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dicek ya, diukur. Lalu bisa dengan kita bikin dengan
kertas juga bisa ya. Sepertiganya itu kita bikin diameter lingkarannya itu. Nah, dapat kita diameter sirkumferensial. Ini salah satu teknik lainnya. Lalu kita bikinlah flapnya, ya sekitar segitulah apanya. Berapa lebar flap yang kita butuhkan? Bisa juga, gitu. Atau kita menggunakan dengan patokan yang tadi ya, dengan ukuran tadi. Dianjurkan tidak pakai finger brace ya, tidak pakai finger brace karena ini biasnya besar sekali. Ukurlah baik-baik ya, diukur aja baik-baik. Jangan main taruh tangan, gambar, enggak, tidak zamannya lagi gitu ya. Karena penggaris kita ada gitu ya. Jadi ukur dengan baik. Harus dengan legi artis ya kita melakukan tindakan operasi. Nah, anterior flap diseksi, diseksi dengan baik ya, insisi kulit, fascia, di fascia, vena savena identifikasi ini cukup besar. Ikat dia ya, ikat. Diseksi. Kalau bisa dengan tajam kita dengan tajam ototnya ya kita kita dengan tajam dengan pisau atau dengan kauter juga boleh ya. Kauter lambat-lambat gitu ya. Nah, kalau ada kalau lalu eh, sambil dirawat perdarahannya satu persatu ya, rawat perdarahan satu persatu. Begitu kita temukan periosteum ya, tulang periosteum, sisihkan periosteumnya ya, sekitar 1 sampai 1,5 senti. Lalu kita lakukan pemotongan dari tulang, tibia dan fibula. Bagaimana cara memotong? Ya, kembali kita ada beberapa teknik dalam memotong tulang ya, teknik memotong tulang. Yang pertama kita bisa gunakan gergaji ya, gergaji amputasi ya. Atau kita bisa gunakan baik itu yang manual ataupun elektrik ya. Gergaji amputasi atau dengan elektrik oscillating saw ya. Atau kita gunakan chisel ya. Kalau chisel pada cortical itu cortical bone itu agak susah kita ya. Cancellous mungkin bisa kita lakukan. Atau kita lakukan multiple drilling ya, multiple drilling dengan apa? Dengan drill bit ya, beberapa titik baru dengan. Kalaupun kita tidak punya yang oscillating, kita tidak punya apa gergaji amputasi, kita cuma punyanya pahat atau chisel, ya udah multiple drilling chisel, ya. Atau kita punyanya gigli, bisa dengan gigi lisuk, ya, gigli. Sekali lagi pada tibia jangan lupa bevel ya, bagian anteriornya di bevel, ya, supaya nanti tidak menekan ke soft tissue bagian anterior. Lalu setelah terpotong, identifikasi lagi neurovascular bundle bagian posterior, lakukan bikin posterior flap ya dengan baik. Ya, harus dipotong muscle-nya kalau bisa dengan tajam ya. Apakah itu dengan pisau amputasi jika punya pisau amputasi atau dengan blade yang besar ya, dengan tajam itu akan lebih baik daripada kita menggunakan kauter. Kalau tidak pun ya dengan kauter dengan cara yang baik ya. Gitu ya, dengan pisau. Supaya kita nanti melakukan mioplastinya. Kalau kita potong dengan kauter, biasanya dia tidak sejajar dia, ya, karena kita potong lapis per lapis. Tapi kalau kita lakukan pisau amputasi itu ada yang besar itu bisa satu kali cut gitu ya. Jadi bagus flapnya itu, bagus flapnya. Nanti tinggal kita rawat perdarahannya ya satu persatu. Ya. Nah, ini mioplasti atau miodesis. Kembali ya, sebelum kita tutup ototnya, kita satukan ototnya, kita lepaskan dulu torniketnya ya. Lepaskan torniket, lihat identifikasi perdarahan ya, lalu dirawat perdarahan. Pembuluh darah yang besar ikat, yang kecil boleh di counter. Lalu baru kita putuskan apakah kita akan melakukan mioplasti atau miodesis. Pada ischemic limb disarankan cuma mioplasti saja. Pada yang non ischemic limb boleh kita lakukan miodesis atau kombinasi ya, kombinasi. Biasanya ujung dari tulangnya itu kita jahitkan ya otot supaya dia ada bantalan yang baik. Jadi kita miodesis untuk menutup tulangnya, lalu baru kita mioplasti ya, mioplasti. Gini ya, untuk menghubungkan bagian otot yang posterior dengan anterior, medial dan lateral. Ini ya, kita lakukan, kita identifikasi posterior flap-nya, kita bikin, kalau kita mau miodesis, kita drill ya bagian tulangnya, ya kita bikin lubang supaya kita bisa menjahitkan ya, kita menjahitkan ototnya.
kita jahitkan. Apakah itu otot aduktornya pada femur atau pada biloni amputasi ya soliusnya kita jahitkan ke tibia supaya ada bantalan dari tibia. Setelah itu ya ini baru kita mioplasti ya, mioplasti dari medial ke lateral, posterior ke anterior gitu ya kita lakukan mioplasti. Seperti ini ya. Ini. Penting sekali ya ada otot yang menutup distal daripada tulang ini sebagai bantalan ya, sebagai bantal. Jangan lupa fasia juga dijahitkan antar fasia ya, antar fasia. Setelah ototnya dilakukan mioplasti, fasianya ditemukan, baru kita lakukan skin closure ya. Skin closure kita tutup dengan benang non observable, tension free ya, tidak boleh tension sama sekali. Jadi distal stamnya itu harus mobile ya, harus mobile supaya nanti prostesisnya bisa digunakan dengan baik. Tidak boleh tension. Kalau tension nanti iskemik dia ya, nekrosis ujung kulitnya nanti kita perlu reoperasi. Lalu lakukan bandage dengan baik ya, dengan figure of egg bandage ya. Penting sekali untuk mencegah edema. Nah, sering sekali pada biloni amputasi itu ujungnya itu tajam ya, tajam. Jadi ujungnya itu harus bulat atau silindrikal ya, tidak boleh konikal. Konikal nanti sakit pasien ketika menggunakan prostesis, ya kan? Harus silindrik ya, harus bulat. Nah, post op care ya, post op care itu kita harus apa tujuan kita melakukan post op care? Yang pertama kita harus kontrol edema. Kita kontrol post operative pain ya. Hati-hati ada phantom limb ya, phantom limb. Kita harus mencegah terjadi kontraktur, rehabilitasi sesegera mungkin. Kita harus kerjasama dengan fisioterapi dan rehab medik, early mobilisasi ya. Jangan lupa persiapkan pasien untuk bisa menerima prostesis dengan baik. Persiapkan pasien untuk bisa menggunakan tongkat gitu ya. Jadi upper extremity-nya harus dipersiapkan ya. Nah, apa general care-nya? Control pain, cegah edema dengan menggunakan bandage yang baik ya. Cegah infeksi, perawatan luka yang baik jika perlu antibiotik. Cegah DVT, defend thrombosis ya. Jangan pasien diimobilisasi yang lama gitu ya. Kalau ada kondisi medis lainnya harus diperbaiki ya. Lalu fisioterapi, penting sekali ya. Muscle exercise, sendinya harus disegerakan dengan maksimal supaya tidak terjadi kontraktur ya. Jadi diajar pasien bagaimana menggunakan tongkat dan prostesis ya. Dressing ya, nah, ini dressing penting sekali untuk stam amputasi. Kita bisa menggunakan soft dressing seperti yang biasa kita gunakan, atau kita menggunakan rigid dressing. Ini memang saya lihat di center kita belum familiar menggunakan rigid dressing ya. Nah, rigid dressing, soft dressing sudah biasa ya menggunakan kasa, bandage ya dengan baik gitu ya. Lalu mohon dipelajari juga bagaimana menggunakan rigid dressing ya, rigid dressing. Kalau di luar negeri sudah biasa orang menggunakan rigid dressing, menggunakan casting ya, menggunakan gips pasca operasi. Jadi pasca operasi setelah ditutup lukanya, dijahit, bandage ya, menggunakan stockinette biasanya, lalu di gips ya, di gips ya, ujungnya itu disebut dengan rigid dressing. Nah, apa keuntungannya rigid dressing ini ya? Ini ya, kalau kita menggunakan rigid dressing itu case-nya harus diganti setiap 5 sampai 7 hari. Walaupun sekarang sudah berkembang juga removable rigid dressing ya. Nah, removable rigid dressing. Nah, dalam 3-4 minggu ini rigid dressing-nya ini harus diganti ya dengan removable temporary prosthesis. Apa keuntungan rigid dressing ini? Mencegah edemanya lebih baik ya, mempercepat penyembuhan. Kalau dia tidak edema, penyembuhan lukanya lebih cepat. Maturasi stamnya lebih cepat karena kita perlu mematurkan stamnya. Karena prostesis dipasang kalau stamnya sudah matur gitu ya. Lalu post op pain-nya juga lebih minimal.
bisa early mobilisasi karena pasien bisa dipasang prostesis, temporary prostesis gitu ya, dalam apabila kita pasang rigid dressing. Ini contoh kita bagaimana cara membuat rigid dressing yang removable ya. Kasih bantalan di sterile dressing ya, pasang stockinette yang kayak kayak kaos ini ya kan. Lalu kasih lagi bantalan di bagian anterior karena pitfallnya di sana ya, bagian anterior. Lalu pasang plastik supaya nanti bisa dibuka, lalu baru kita casting ya. Di casting ujungnya ya, dibikin kayak star. Lalu casting yang menggunakan plaster of Paris, lalu kita lapisi dengan casting yang fiber ya, casting yang fiber. Lalu baru kasih bandage. Nah, ini bisa dibuka pasang. Dengan itu kita bisa pasang namanya pilon prostesis ya. Pilon prostesis. Ini adalah prostesis yang bisa kita pasang immediate ketika pasien pasca amputasi. Jadi pasien bisa bermobilisasi segera gitu ya dengan menggunakan pilon prostesis. Jadi itu ya, post op care-nya dan rehabilitasinya harus dilakukan secara komprehensif ya. Multidisiplin approach, psikolog, rehab medik, penyakit dalam apabila ada komorbid di bidang penyakit dalam, jantung apabila ada komorbid di bidang jantung gitu ya. Harus multidisiplin untuk mempersiapkan kondisi pasien baik itu fisik maupun mental supaya pasien bisa memulai hidup barunya dengan baik gitu ya. Ini komplikasi ya, komplikasi pasca operasi. Early complication bisa perdarahan, hematom, infeksi. Late-nya bisa depresi, bisa ulkus pada stamnya, flap necrosis, scar-nya nyeri, painful scar, phantom limb, joint stiffness, osteomyelitis, osteoporosis gitu ya. Jadi harus iskemik ini harus kita deteksi dengan baik ya. Ada kalau teknik terkini ada LAVA namanya, laser assisted fluorescent angiography. Jadi bisa diperkirakan nih. Kalau kita terlalu tight kita tension kita menjahit kulitnya gitu. Hati-hati terjadi iskemik ya, nekrosis dia hati-hati. Jadi bisa kita harus kita detect ya. Sebenarnya jangan sampai terjadi ya. Jadi kita desain flapnya dengan baik sehingga kulitnya nanti ditutup tidak tension ya, tidak tension. Joint kontraktur. Nah, ini nih, ya kan? Pasien habis dioperasi, lalu miss follow up, atau kita merehabnya kita tidak benar, atau pasien tidak follow up, kontraktur dia. Nah, kalau kayak gini, gimana kita memasang prostesisnya? Ya, susah kita merehabnya. Nanti perlu dipasang Elizarov lagi, lalu kita lakukan gradual alignment-nya, harus kita luruskan lagi, direhab lagi dia. Nah, panjang ya. Jadi lebih baik dari awal kita rehab dengan baik supaya tidak terjadi kontraktur pada sendi lutut. Ini banyak sekali ya. Jangan sampai terjadi. Kalau ini terjadi termasuk dosa dari dokter bedahnya. Jadi hati-hati. Nah, ini kesimpulan kita ya. Jadi kita sebagai dokter bedah harus menguasai indikasi dan teknik operasi dengan baik. Tentukan level dengan baik ya, tentukan level dengan baik. Lakukan operasi semaksimal mungkin sehingga nanti kita bisa mengembalikan atau memaksimalkan kualitas hidup pasien gitu ya setelah pasien diamputasi. Lakukan post op operasi rehabilitasi dengan baik ya. Pilih prosesis yang cocok oleh pasien dan ini juga sangat bervariasi lah ya masing-masing daerah. Ketersediaan prostesis harus kita beri motivasi kepada pasien bahwa amputasi bukanlah suatu kegagalan gitu ya, bukan suatu akhir dari kehidupan pasien. Itu adalah awal dari kehidupan baru dari pasien. Jadi sebagai dokter bedah kita berperan ya, bagaimana kita mempersiapkan itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Silakan ya bagi yang mau bertanya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rizky. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Kita buka 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kita persilakan Dr. Oksa. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima Silakan. kasih untuk kesempatannya dok. Izin bertanya dok untuk pada pasien-pasien yang mengalami crush injury atau em, fraktur terbuka atau misalkan ada kasus-kasus yang menyebabkan em,
pasiennya memang harus diamputasi akibat cross injury ini, apakah ada prinsip yang harus kita pikirkan karena pasiennya luka terbuka, risiko adanya osteomielitis dan lain-lain, level level eh, untuk dilakukannya amputasinya ini apakah ada kemungkinan lebih ditinggikan atau bagaimana, Dok? Kalau misalkan pasien ini mengalami cross injury, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ya. Pada pasien crash injury itu yang pertama kita tentukan apakah pasien indikasi amputasi atau tidak, gitu ya. Apakah ini suatu kasus limb salvage atau kasus yang mesti kita amputasi. Kita cek dengan baik ya klinisnya. Kita tentukan skornya, gitu ya. Ada berapa skor ya kan? Ada berapa skor yang bisa kita tentukan. Salah satunya MES score. Kita tentukan skornya. Begitu kita putuskan ini adalah kasus amputasi, lalu kita tentukan levelnya. Di mana level kita? Apakah kita akan short below knee, atau konvensional below knee, atau long below knee, gitu ya. Nah, seberapa level kita? Itu tergantung dari keras injurinya. Pada kasus tertentu, ketika prostesis kita ada hanya yang yang konvensional, kita harus memotong sekitar 10 cm, sedangkan level luka kita mendekati itu ya, mendekati itu. Kita tidak mungkin memotong short karena nanti prostesis kita tidak tersedia. Atau kita sayang untuk memotong above knee amputasi gitu ya, karena kemungkinan kita masih bisa lakukan pada ukuran yang standar. Tapi kita ragu ini soft tissue kita bagus atau tidak. Ya udah kita open amputasi dulu. Kita open amputasi. Supaya kita bisa memfollow up nanti pasca operasi. Apakah levelnya masih kita bisa pertahankan pada level yang konvensional tersebut, yang standar, atau kita malah harus naikkan nanti ke level above knee amputasi. Ya kan? Kecuali dia kerasnya di daerah ankle misalnya. Dia kerasnya di daerah ankle sangat kotor. Nanti kita akan memotongnya di posisi standar di 10 cm atau 12 cm. Itu kita bisa langsung close amputasi. Gitu ya, close amputasi. Karena kita yakin bersih. Tapi kalau ternyata kerasnya pada bagian tengah dari kruris, kita akan potong di level standar, kita ragu akan kebersihannya, ya kan? Ya udah, kita lakukan open amputasi dulu. Nanti setelah kita follow up, kriterianya tercapai, ya kan? Secara generalis ataupun lokalis dan laboratoris. Nah, gitu ya. Ketika kita lakukan open amputasi, nanti kita follow up, dia hidup, bagus stamnya, kita tentukan indikator-indikator kita. Indikator status generalis, status lokalis, dan laboratorisnya. Wah, ini udah bisa kita tutup, baru kita lakukan kita lakukan repair stamp, ya, repair stamp. Kita tutup lukanya. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati kita menentukan level amputasi. Kalau kita ragu, sedangkan kita harus memotong di level standar, kita open aja dulu. Ya. Syukur-syukur bagus, kita bisa tutup. Kalau tidak, kita harus naik. Ya, harus naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin begitu ya, saya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Silakan, Gi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Dr. Adit. Silakan, Dit. Terima kasih, Dokter. Izin bertanya, Dokter, mengenai rigid rigid dressing, Dokter, pada pasien-pasien yang post amputasi. Tadi kan dikatakan bahwa pasien-pasien dengan rigid dressing itu lebih baik outcome-nya. Ya. Untuk di kita sendiri, mungkin Adit belum pernah lihat dokter yang dilakukan rigid dressing, Dokter. Apakah ada kendala dari research kita atau dari pasien sendiri? Terus yang kedua, mengenai rigid dressing ini, apakah apakah dapat menyebabkan knee kontraktur, Dokter? Karena setinggi apa kita lakukan rigid dressing itu? Ya. Mungkin itu, Dokter. Terima kasih. Oke, Dit. Memang selama saya di
bekerja di rumah sakit kita ini belum pernah ya saya pribadi melakukan ataupun sejawat lain melakukan rigid dressing ya. Seperti yang dipaparkan tadi banyak keuntungan ya rigid dressing itu. Edemanya minimal, nyerinya minimal, stamnya cepat matur gitu ya, stamnya cepat matur. Pasien bisa mobilisasi dan menggunakan pilon prostesis gitu ya. Nah, akan tetapi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan melakukan rigid dressing. Kita harus yakin karena yang pertama kita dengan rigid dressing kita tidak bisa follow up luka dari hari ke hari, ya. Apabila pada pasien-pasien yang kita ragu akan ischemic stum, ya, stumnya akan ischemic, kita tight, kita menjahitnya, tension, kita ragu ini akan terjadi ischemic atau tidak, gitu ya. Kita harus follow up dari hari ke hari. Kita nggak bisa lakukan rigid dressing. Karena rigid dressing bisa kita buka 1 minggu, gitu ya, karena kita pasang gips. Yang kedua, pasien ya, pasien. Apakah edukasi pasien kita rata-rata agak sulit kita mengedukasi ya. Tingkat intelijensia pasien itu penting ya kita melakukan rigid dressing ya. Nah, jadi pasien harus benar-benar mengerti ya rigid dressing. Yang berikutnya ketersediaan dari prostesis ya, pilon prostesis. Kita punya nggak pilon prostesis? Kalau enggak ya enggak begitu guna juga kita lakukan rigid dressing. Karena tujuannya adalah supaya pasien bisa dimobilisasi cepat. Pasang casing, lalu pasang pilon prostesis, pasien jalan gitu ya. Nah, kontraktur, ya tujuan kita mencegah kontraktur, karena dengan rigid dressing itu, kita harapkan pasien bisa memobilisasi sendi lututnya sesegera mungkin. Ya, segera mungkin. Jadi banyak faktor. Mungkin ke depan ya kita pilih-pilih pasien ya, Did, ya. Kita pilih-pilih pasien. Kita komunikasi dengan rehab medik untuk menyediakan pilon prostesis. Ya. Jadi kita bisa lakukan rigid dressing, karena ini bagus ini rigid dressing ini. Harus mulai kita biasakan. Karena kita juga sudah mulai center pendidikan, ini harus kita lakukan harusnya rigid dressing. Ke depan perlu kita pelajari lebih dalam lagi di rigid dressing ini ya. Ya, rigid dressing. Mungkin begitu. Gi, silakan Gi. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga diserahkan kepada Dr. Maya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dokter. Waalaikumsalam. Silakan. Izin dokter, kerusakan seproksimal mana yang kita bisa memutuskan untuk tetap melakukan transtibial amputasi dan mempertahankan knee joint, atau kerusakannya ini dinyatakan terlalu mendekati knee joint dokter sehingga dipilih tindakan knee disartikulasi. Selanjutnya, apakah ada teknik intra-op yang dapat dilakukan untuk mencegah phantom pain-nya dokter? Oh ya, baik. Demikian dokter, terima kasih dokter. Iya. Jadi levelnya level tadi itu seberapa ada 3 hal ya kan yang akan kita pertimbangkan ya. Yang pertama adalah kondisi jaringannya, bagaimana kondisi jaringan distalnya, di mana level aliran darah yang baik gitu ya. Bisa kita akses secara klinis ataupun dengan pemeriksaan penunjang. Raba, denyut arterinya sampai level mana, atau kita Doppler, kita punya Doppler, ada lah ya, kita punya Doppler di mana-mana juga sudah ada sekarang USG, ya kan? Lalu kita lihat klinisnya sampai level mana, soft tissue, kerusakan soft tissue-nya. Ya, lalu ketersediaan prostesis kita berapa? Kalau kita punya prostesisnya standar, ya kita minimal kita harus menyediakan di 10 cm ya, itunya. 9 sampai 10 cm minimal sisa tibianya, gitu ya, sisa tibianya 10 cm. Karena kan 9 sampai 12 cm. Nah, segitu minimal. Kalau prostesis kita tidak punya prostesis yang untuk short below knee amputasi, ya jangan bikin short. Ini kerusakannya sekitar 5 cm, cuman bisa kita sisakan tibianya. Tapi kita selama ini kita di tempat kita atau di Padang ini kita tidak punya yang prostesis untuk short below knee. Ya jangan dipotong, paksakan short below knee. Nanti kita potong-potong short below knee, nggak ada prostesisnya. Nggak bisa juga pasien berjalan. Lebih baik kita naikkan ke above knee amputasi. Ya, kecuali kita di sini punya kemampuan untuk membuat prostesis yang custom. Ya, custom. Kalau bisa,
bagus. Kita sisakan dia 5 cm, 4 cm. Gitu ya. Karena tetap energi ekspenditurnya akan lebih minimal apabila kita lakukan short below knee atau disartikulasi knee daripada kita lakukan above knee amputasi. Gitu ya. Jadi kita pertimbangkan klinisnya, perusahaan penunjang levelnya, seberapa distal kita bisa mempertahankan stam tersebut supaya tidak terjadi iskemik, ketersediaan prostesis itu penting sekali. Jangan nanti kita potong-potong, nanti kaki palsunya tidak tersedia, tidak tercapai juga, ya kan? Tidak tercapai juga. Jadi gitu, ya rata-rata standar di tibia, di krunis kita sisakan tibia sekitar 10 cm. Ya, itu prostesis yang konvensional. Gitu ya, Dr. Maya. Jadi kalau kita tidak punya prostesis yang konvensional, kita levelnya kita lihat, oh ini bisanya short, atau malah ultra short, cuma 1-2 cm saja. Lebih baik naikkan ke knee disartikulasi atau above knee amputasi, gitu ya. Nah, bisa kita pasang prostesis yang cocok. Kita pertimbangkan juga klinisnya, kemampuan jantungnya bagus nggak, paru-parunya bagus nggak, gitu ya. Itu ya, Dr. Maya ya. Baik, Selanjutnya dokter. untuk Terima kasih, dokter. Ya, silakan Ki. untuk satu pertanyaan lagi, dipersilakan kepada Dokter Bintang. Ini Dokter Caim angkat tangan. Dokter Bintang juga boleh. Tidak. Boleh Dokter Bintang lalu Dokter Caim juga boleh. Dua lagi. Silakan. Silakan Dokter CM terlebih dahulu. Jadi terima kasih dokter Hagi. Eh, izin dokter untuk bertanya. Ya, Ini silakan. kita kan tadi kan dipaparkan terkait dengan dua approach untuk below knee amputasi. Salah satunya adalah dengan posterior flap dan fist mode. Kalau Ya. kita memikirkan untuk penggunaan prostesi nantinya, manakah approach yang bagus kita pilih untuk pemakaian prostesi nantinya dokter? Dan kelebihan apa yang harus kita pertimbangkan dalam uh, memilih approach untuk penggunaan prostesi nantinya dokter? Mungkin itu dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemilihan desain stam yang long posterior flap dengan fist mode itu adalah pertimbangan untuk jenis amputasi kasusnya iskemik atau non iskemik. Gitu ya. Itu pertimbangan. Ketika kasus kita adalah iskemik, lakukanlah desainnya yang long posterior flap ya. Kalau kasusnya adalah non iskemik, kita mau long posterior flap juga boleh. Kita mau fist mode juga boleh. Gitu ya, fist mode juga boleh. Perlu kita pahami prostesis untuk biloni amputasi itu jenis prostesisnya adalah non end bearing prostesis gitu ya, non end bearing. Jadi prostesis itu ada yang end bearing, ada yang non end bearing gitu ya, non end bearing. Nah, kalau end bearing itu biasanya pada knee disartikulasi dan sign amputasi. Sedangkan pada biloni amputasi itu yang non end bearing ya, non end bearing. Jadi luka yang apabila lukanya fist mode di ujung stam pun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kalau pada yang end bearing jangan sampai kita bikin lukanya di ujung stam karena akan terjadi pressure ya di luka operasi. Sedangkan pada yang biloni amputasi itu yang prosesnya yang non end bearing. Nah, jadi boleh kita lakukan kedua-duanya. Nah, jadi pertimbangan desain flap bukanlah pertimbangan prostesis ya. Itu adalah pertimbangan kondisi komorbidnya pasiennya ketika indikasi amputasinya. Apakah itu kasusnya adalah kasus iskemik limb atau non iskemik limb. Itu ya. Dokter Caim. Lagi, silakan Gi. Baik, rekan-rekan sekalian masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pagi ini?
Kalau tidak ada bisa ditutup ya dia. Jika tidak ada, maka kita cukupkan untuk diskusi kita pagi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita, Bapak Dr. Rizky Ramadian, spesialis ortopedi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan Fatihah. Saya sebagai moderator, jika ada salah dan perbuatan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya.